Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Dermawan. Saya adalah mahasiswa semester 3 Prodi Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri Jember. Saya di sini tepatnya ada di Masjid Al-Miftah, Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Kebun Jeruk, Kaliwates. Saya di sini akan mewawancarai pengasuh dari pondok pesantren ini. Namanya adalah Ustadz Syamsul Huda. Penasaran kan? Mau membahas apa aja? Tetap stay dan jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukranillah, wassalatan wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Di sini saya akan menanyakan perihal kepemimpinan di masa pandemi, Ustaz, di pondok pesantren. Pertanyaan yang pertama itu, apa strategi kepemimpinan Ustadz dalam lembaga pendidikan pondok pesantren di masa pandemi ini? Strategi ya. Oke, pertama karena sekarang itu keadaannya berbeda dengan sebelumnya, yakni kita itu diberi cobaan Allah berupa pandemi COVID-19. Yang pertamanya itu, yang caranya itu ya setiap santri itu bisa melaksanakan kegiatan semisal ikhtibar atau haflatul imtihan dengan baik, tapi ketika ada pandemi ini semuanya digagalkan karena ditakutkan COVID ini malah tambah besar. Sehingga strategi yang kita terapkan di sini yaitu mengikuti apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah pusat. Yang pertama yakni pesantren wajib di situ hukumnya menerapkan protokol kesehatan. Apa bentuknya? Satu, harus menjaga yang namanya jarak, social distancing. Ini sudah dilakukan di pondok pesantren ini sebagai upaya preventif atau pencegahan dari COVID-19. Adapun yang kedua bentuknya ialah menyediakan hand sanitizer. Untuk yang TK kemarin sudah ada hand sanitizer gitu. Jadi tangan kita dicuci ya, supaya terhindar dari virus gitu. Nah, apa yang sudah direncanakan kemarin itu berbeda ya, berbeda total kayak gitu. Karena kita itu pandemi ini tidak bisa diprediksi, sehingga kegiatan-kegiatan harus dibatasi kayak gitu. Makanya dari pihak pengurus pesantren ya, mengupayakan kegiatan itu bisa terlaksana dengan baik, juga harus memperhatikan protokol kesehatan kayak gitu. Dan tidak boleh kerumunan itu. Jadi kayak gitu. Itu strateginya. Jadi tetap berpegang teguh kepada protokol kesehatan. Jadi itu. Pertanyaan yang kedua, pendidikan karakter kan sangat penting gitu. Ya. Terus bagaimana upaya Ustadz dalam meningkatkan karakter santri di pondok pesantren ini? Karakter itu sangat penting ya. Adapun cara untuk meningkatkan karakter dari santri itu sendiri, diantaranya satu yang diajari adab dan akhlak. Diajari adab dan akhlak. Makanya di pondok pesantren ini dalam kurikulumnya itu mencantumkan yang namanya kajian kitab Ta'limul Muta'alim. Kenapa kok mencantumkan kitab tersebut? Upaya agar mas santri atau santri di sini mampu meningkatkan karakternya masing-masing. Jadi harus tahu ya, harus belajar dulu kayak gitu. Makanya cara untuk meningkatkan karakter itu ya caranya dengan belajar. Ya. Sehingga kita bisa menganalisis karakternya masing-masing. Oh ini begini gitu kan. Ya, gitu. Jadi cara atau upaya pondok pesantren ini juga diantaranya untuk meningkatkan karakter ialah dengan
makanya kita kuning. Tidak hanya cukup di situ, karakter itu tidak hanya cukup di situ, tapi juga butuh praktek. Ya, apa bentuk prakteknya? Jadi gurunya itu memberikan praktek langsung kepada muridnya, memberikan uswah atau contoh kayak gitu, sehingga karakter ini bisa terbentuk dengan baik. Teori saja tidak cukup tanpa praktek. Kayak gitu. Makanya sebuah karakter itu bisa cepat terrealisasi dengan baik kayak gitu bila mana ada kesinambungan antara yang mengajarkan dengan yang diajarkan. Itu mungkin ya. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa sikap dan tindakan Ustadz kepada pengajar dan santri yang melakukan sebuah kesalahan atau pelanggaran? Ya, oke ya, yang namanya juga santri atau ustadznya ya pasti melakukan kesalahan ya. Itu karena memang sudah manusiawi. Cuman gitu kan, kesalahan itu yang namanya manusia ya pasti berbuat salah. Cuman batasannya ketika dia itu berbuat kesalahan, maka kita wajib menasihati kayak gitu. Ini perintah kayak gitu kan. Ad-dinu nasihatun kayak gitu kan. Makanya nasihat yang kita lakukan itu harus caranya dengan cara yang benar. Kita mau memberikan nasihat kepada orang lain harus dengan cara yang benar gitu. Jadi ketika ada orang yang salah, santri yang salah, pengurus yang salah, tetap dinasehati, tapi caranya dengan cara yang benar, yang bijak gitu. Jadi itu ya harus dinasehati kayak gitu. Ketika salah lagi ya tetap dinasehati kayak gitu. Ketika salah dinasehati kayak gitu. Ya mungkin dengan nasihat yang kita berikan ya bisa jadi mereka bisa sadar dengan apa yang sudah kita lakukan. Bisa jadi mereka itu sadar dengan nasihat yang kita berikan. Gitu. Jadi nasihat ya, kita memberikan nasihat ya. Tidak bosan-bosan memberikan nasihat. Untuk pertanyaan yang keempat, upaya untuk mengefektifkan kegiatan pembelajaran di masa pandemi ini. Iya. Jadi di masa pandemi ini kita kurangi kegiatan-kegiatan kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Ditakutkan metabolisme tubuh santri juga makin berkurang kayak gitu ya, mungkin itu. Nah kemudian yang kita lakukan juga agar supaya kegiatan ini efektif ya, kita itu kadang meliburkan beberapa kegiatan gitu. Ya, meliburkan beberapa kegiatan. Ini adalah upaya agar pencegahan di masa pandemi. Jadi yang biasanya kita misal kajian kitab atau yang sebagai musyawarah, misal dalam 1 minggu itu 7 kali kita kurangi kayak gitu. Jadi interaksi antara guru dengan murid ya di masa pandemi ini berbeda dengan selain masa pandemi kayak gitu. Kalau kemarin bisa salaman dan sebagainya gitu kan, kalau sekarang kan dibatasi. Ini upaya supaya. Jadi cara yang kedua agar supaya kegiatan ini efektif, kita melakukan musyawarah yang memilih beberapa kegiatan yang sekiranya baik dan bagus. Misal kerja bakti gitu kan ya. Kerja bakti juga ini dilakukan satu biar santri itu nggak mager ya. Ya biar nggak malas gitu. Jadi ya biar nggak rebahan terus. Jadi kegiatan kajian kitabnya diganti dengan kerja bakti misalnya kayak gitu. Jadi biar mereka itu tambah sehat dan sebagainya gitu. Jadi juga selain itu juga ya, kadang saya tuh minta santri-santri untuk mengikuti futsal ya. Ini juga upaya agar santri tidak bosan ya, ikut kajian kitab terus ya gitu kan. Ya. Tidak dibarengi dengan yang namanya olahraga kan merasa monoton gitu dan lain sebagainya gitu. Jadi itu upaya ya agar supaya lebih mantap gitu. Pertanyaan yang terakhir Ustaz. Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengajar di pondok pesantren ini? Ya. Jadi kualitas pengajar itu sebetulnya ditentukan oleh keilmuan mereka masing-masing. Makanya ada istilah itu tafaqahu qabla an tasawwadu. Belajar dulu sebelum kamu menjadi pemimpin. Baik pemimpin di pondok pesantren, pemimpin di rumah tangga, pemimpin di kalangan masyarakat, pemimpin di bagian politik, pemimpin di sebuah negara. Jadi harus belajar dulu. Lah, kita di sini memilih calon pemimpin, misal memilih ustadz harus sesuai dengan kriterianya masing-masing. Jadi semisal dia itu di sini kekurangan guru nahwu shorof, makanya kita membuka pendaftaran misalnya untuk guru nahwu shorof yang sekiranya dia itu mumpuni dalam bidangnya.
Artinya apa? Dia sudah paham tentang nahwu shorof, kemudian dia sudah punya hafalan misalnya gitu. Kemudian dia sudah lama mengajar gitu kan. Jadi ketika dia hanya paham tapi tidak punya pengalaman pekerjaan, itu kurang. Ya. Kadang orang itu tahu teorinya saja, tapi ketika suruh ngajar gugup. Nah, itu. Jadi ketika orang itu sudah mumpuni dalam bidangnya, pasti dia sudah punya banyak pengalaman. Jadi itu caranya gurunya harus profesional, harus sesuai dengan bidangnya, gitu. Kemudian juga mumpuni dalam bidangnya. Jadi punya pengalaman, itu yang paling penting juga. Jadi itu mungkin itu. Iya benar, mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih dan atas jawabannya. Ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.